mau kita bicarakan ya, yang mau kita bicarakan terkait bagaimana sih Pak biasanya perusahaan mentreatment natura, dan yang kategori natura itu apa aja sih? Kalau saya katakan natura itu ya kenikmatan, ya benefit in kind, ya ada benefit in kind, ada benefit in cash. Ya kalau benefit in cash berarti kan ya tunjangan, terus apa itu uang lembur, ya, terus apa lagi itu gaji, fee, honor, ya yang bentuknya uang, termasuk. Nah ada kategori juga nanti rembes tuh kan, dimasukkan istilah rembes, ya kan. Rembes pun nanti kalau dulu ya aturan main kita rembes itu kan ya penggantian kan, itu masuk natural juga ya, harusnya kan natural boleh dibiayakan. Sekarang kan nanti rembes pun dianggap natural, OBK 21 juga, ya kan. OBK 21 kalau dihitung itu banyak banget nanti yang menjadi objek PPh pasal 21 teman-teman. Bakal banyak banget ya, termasuk rembes pun bisa menjadi objek PPh pasal 21. Rembes ya. Habis makan di sini, makan di situ, itu kan ya. Habis sakit, Pak. Ya rembes pakai perusahaan rembes. Wah, hati-hati itu karyawannya kan ya. Rembes. Oke. Itu dia kan terimanya duit kalau rembes kan ya. Nah, itu dianggap sebagai non natura kan ya. Non natura atau bukan natura. Itu. Seperti ini, teman-teman. Ya, kalau gitu kan kita harus membaca di aturan yang baru itu ya, di dalam Undang-Undang HPP, di mana sudah terbit aturan PP nomor 55 tahun 2022 ya, kategorinya misalkan itu. Nah, ini perpajakan atas penggantian imbalan dalam bentuk natura ini ada di PP nomor 55 tahun 2022 di pasal 23. Ya, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan objek PPh bagi pihak penerima dan pengurang penghasilan bruto bagi pemberi. Fair ya di sini ya. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu enggak. Penggantian atau imbalan natura, kenikmatan merupakan bukan objek pajak bagi penerima. Jadi ada tambahan bukan. Ada tulisannya merupakan bukan objek pajak penghasilan bagi pihak penerima. Itu yang lama ya. Dan bukan pengurang bagi penghasilan bruto, gitu ya. Tapi ini sebagian boleh pengurang, sebagian nggak boleh ya, sebagian maksud saya. Kalau yang lama, sekarang enggak, gitu ya. Nah, sekarang kalimat itu sebagai atau yang ada kalimatnya bukan itu dihilangin semua. Yang bukan itu dihilangin semua ya. Nah, artinya sekarang natura itu kena pajak di pribadi, ya, kena pajak di pribadi, objek PPh pribadi ya, objek PPh pribadi. Namun perusahaan boleh silakan ngurangin, boleh menjadi pengurang, gitu ya. Nah, boleh menjadi pengurang gitu ya. Kemudian di pasal 23, nah, merupakan objek PPh pasal 4 ayat 1 huruf A. Berarti kan objek PPh untuk orang pribadi. Jadi kita ya personal itu kalau mana tuh artinya pasti orang pribadi. Nah, kalau gitu jangan dibiayakan dong Pak. Belum tentu. Kalau tidak dibiayakan Anda kita rugi kena 2 kali, udah nggak bisa mengurangi pajak badan ya, tetap kena pasal 21, tetap kena pasal 21 kan rugi 2 kali ya kan. Nah, biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan yang dapat dikurangkan itu ya. Nah, kuncinya natura itu yang menjadi biaya harus berkaitan dengan usaha ya, berkaitan ini dengan usaha. Nah, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, dan bruto menentukan penghasilan kena pajak pemberi ini sepanjang merupakan biaya untuk 3M. Ya, ada biaya 3M. Apa tuh biaya 3M? Biaya menagih, mendapatkan ya, untuk mendapatkan penghasilan itu saya keluar biaya berapa. Nah, apa aja biayanya? Misal ya, misalkan seperti ini. Perusahaan untuk mendapatkan biaya itu ya, untuk mendapatkan income ya, untuk mengenerate income. Nah, dia bayar kimen misalkan. Dia bayar kimen itu ya. Nah, dia bayar kimen. Selain itu,
supaya Kinmennya ini menjadi income lebih banyak lagi, ya kan? Dikasih fasilitas mobil Kinmen ini, tambah mobil, itu kan, tambah mobil. Nah, kan ada kaitan kan ya, mobil apa Pak? Rolls Royce misalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu natural, ya, itu natural. Ya. Kalau dulu kan harus dikoreksi tuh mobil, nggak boleh jadi biaya, Rolls Royce ya. Sekarang boleh, nggak apa-apa. Kan ini untuk operasional Kinmennya supaya bisa jalan. Kalau gitu dia nggak mau jalan, gitu kan. Nah, ya boleh ya. Nah, atau untuk menagih penghasilan atau memelihara penghasilannya. Untuk maintenance supaya customer tetap engage dengan kita. Gitu ya, tetap engage dengan kita. Kita perlu dong natural. Ya udah, kasih jalan-jalan aja. Ya kan? Kasih jalan aja. Gitu ya. Nah, kasih jalan-jalan aja. Kalau nanti misalkan, nah apa namanya, khawatir keluarganya kenapa-kenapa, ya udah, keluarganya kenapa-kenapa, ya udah beliin aja asuransi selesai kan ya. Nah, itu juga bagian dari natural kan, gitu ya. Nah, memelihara penghasilan, ya. Nah, terus di PP ini, ya di PP ini ada penjelasannya di pasal 23 ini. Yang dimaksud dengan imbalan dalam natura, bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, ya, barang selain uang, termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, saldo dompet digital. Jadi kalau ngasih ini saldo tabungan, ngasih uang elektronik ya, ngasih e-money misalkan, atau ngasih GoPay ya, ngasih GoPay itu nggak masuk natural. Itu pembelian dalam bentuk uang, bukan natural, paham ya? Ini bukan natural kalau itu ya. Nah, cashback misalkan, ya ngasih cashback, terus ngasih apa, GoPay gitu ya, nah, dan seterusnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk kenikmatan, jadi ada dua ya, imbalan barang sama kenikmatan semua. Natura itu tidak semuanya bentuk barang, teman-teman. Kalau hampers mau gimana Pak? Kalau hampers, nanti kita baca ya, nanti hampers ya. Nah, kan kita dekat lebaran nih, mau dapat hampers Pak. Masuk nggak natura di sini ya? Nah, gitu. Kemudian ada juga yang bentuknya bukan barang, ya bentuknya bukan barang, tapi hak atas pemanfaatan fasilitas atau pelayanan ya diberikan pemberi kepada penerima bersumber dari aset atau aktiva pihak ketiga yang sewa atau dibiayai pemberi. Nah, mungkin seperti sewa ya, sewa apa namanya apartemen, kemudian sewa apa lagi, sewa mobil, ya sewa rumah, ya rumah dibayarin sewanya, mungkin dan terus ada juga tadi jalan-jalan ke luar negeri ya. Jalan-jalan ke luar negeri dibayarin ya, achievement ke luar negeri gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mesti hati-hati ya teman-teman yang mungkin dapat penghargaan dalam bentuk jalan-jalan ke luar negeri ya. Setidaknya nanti kan ini harus wait and see dulu ya, wait and see dulu. Mendingan kalau saya mending bentuk uang aja, diuangkan aja. Gitu ya. Nah, maksud saya gitu, karena itu jaga-jaga ya. Oh, nggak bisa diuangkan Pak Jajal, ya udah jalan. Khawatirnya nanti perusahaan pastinya kan nanti membiayakan nantinya, dan ini menjadi objek PPh 21, khawatirnya di situ. Menjadi objek PPh pasal 21 kan ya. Nah, tinggal dihitung berapa itu ongkosnya jalan-jalan. Nah, kemudian penggantian dalam bentuk natura yang nggak kena pajak. Nah, boleh dibiayakan dan tidak kena pajak. Maunya kan gitu, betul nggak? Boleh kita biayakan, tapi nggak usah khawatir kena pasal 21. Boleh. Ya. Boleh, itu asalkan ini syaratnya. Nah, apa aja Pak? Yang pastikan boleh dibiayakan ya. Nah, apa boleh dibiayakan dan di sini dibiayakan dan di sini tidak kena pasal 21. Ya, saya garis bawahi, nggak kena PPh 21. Ya. Nah, yang pertama, makanan atau bahan makanan, bahan minuman, atau minuman bagi seluruh pegawai. Ya, bagi seluruh karyawan. Mau bentuk bahan atau makanan yang matang sudah jadi,
ya, minuman atau masih berbentuk bahan atau yang sudah jadi nggak masalah. Jadi karyawan ini misalnya kasih beras semuanya, kasih kopi semuanya, kasih minyak goreng semuanya sembako, gitu ya. Semua karyawan dikasih berapa kintal satu orang tiap bulan rutin ya, itu nggak kena pajak bagi karyawannya, ya. Dan boleh dibiayakan, boleh dibiayakan. Atau kalau perlu karyawan di sini di setiap bulan apa diajak makan-makan misalkan ya. Nah, kalimatnya seluruh pegawai loh ya. Kalimatnya seluruh, bukan hanya direksi nih, tapi seluruh pegawai. Jadi ngajak makan seluruh pegawai gitu ya. Karyawannya ada 1.000 Pak, 4.000. Makan-makan bareng-bareng gitu kan ya. Ya nggak mesti bareng-bareng sih. Maksudnya kecipratan semua gitu loh. Dalam 1 tahun itu ya, dalam 1 tahun itu dapat semua gitu ya. Tapi kalau masalah waktu kan nggak mesti bareng gitu ya. Nah, mau makan di mana? Mau makan di restoran paling mahal atau warteg paling murah nggak masalah, nggak masalah. Itu boleh biaya dan nggak kena pajak. Paham ya? Oke. Yang B, ya, natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, yang disediakan di daerah tertentu, ya apa aja? Ya, kalau ini bebas ya. Nah, kalau ini bebas, mau model apapun. Misalkan daerah tertentu ini kalau di Timika, ya kalau di apa Freeport itu di Timika, gitu ya. Nah, atau kalau lepas pantai, nah, lepas pantai atau apa itu ya. Nah, itu dikasih fasilitas ya. Karyawan dikasih fasilitas kayak hotel bintang 5 misalkan ya. Nah, tempat macam-macam lah. Nah, itu boleh. Nah, itu boleh dan tidak berdampak di PPh 21. Ya kan? Karyawan tersebut ya, oh ya udah Pak, mau Anda beliin asuransi pun nggak masalah. Nah, ya kan? Nggak kena pasal 21 ya. Mau Anda beliin ini ya, dianggap natura atau apa tanggung perusahaan. Nah, itu ya. Itu nggak masalah ya. Asalkan catatannya ini ya daerah tertentu ya. Disediakan di daerah tertentu fasilitas tersebut ya, asal bukan golf aja. Kalau nggak boleh katanya ya. Nah, kalau golf nggak boleh ya. Tapi kalau basket boleh ya kan. Nah, itu ya dan kenikmatan itu. Kalau pijet boleh ya teman-teman ya, boleh ya. Kemudian natura atau kenikmatan sediakan pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya, ini karena disediakan karena pekerjaannya ini memang membutuhkan itu. Contohnya apa? Contohnya, nah, ini seperti seragam ya, nah, seragam perusahaan. Nah itu natura itu, ya boleh jadi biaya ya, dan tidak menambah PPh pasal 21. Seragam di lab, misalkan ya. Kemudian apalagi ini jemputan, ya fasilitas jemputan. Seperti kalau teman-teman lihat apa RW crew ya, RW crew. Nah, seperti pramugari dan pilot dan kru-krunya itu kan dijemput tuh. Nah, itu boleh ya biaya. Itu seperti itulah gambarannya, fasilitas. Atau fasilitas keselamatan di buruh pabrik ya atau lab itu kan ada fasilitas keselamatan kerja. Itu boleh ya. Fasilitas seperti itu yang memang fasilitas dari perusahaan ya. Kemudian atau kenikmatan tapi yang bersumber dari APBN. Nah, ini pemerintah nah ya. Nah, yang terakhir ini natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Makanya saya kasih warna merah, teman-teman. Saya kasih warna merah. Apa itu, Pak? Warna merah ya. Jawabannya apa? Sama, saya juga nggak tahu ya. Karena aturannya belum keluar. Nanti mudah-mudahan Juni. Ya, mudah-mudahan Juni detailnya ya. Nah, aturannya belum keluar. Kenapa, teman-teman? Kok belum keluar? Pertanyaan kan itu ya. Pertanyaan karena ini di undang-undang PPh-nya kan masih ada ya. Di undang-undangnya kan PPh masih ada. Ini dibicarakan bahwa natura ini ya kan di undang-undang PPh mengatakan dia natura ini tidak kena pajak. Di undang-undang PPh nih ya, di undang-undang PPh. Nah, di PP-nya di sini natura kena pajak, ya kan? Itu ada di pasal 4 ayat 3. Ya, pasal 4 ayat 3 undang-undang PPh. Undang-undang fungsi itu ya, meskipun kalau secara hukum undang-undang yang baru itu menggantikan undang-undang yang lama. Ya, undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama. Ya.
Kemudian itu sudah jelas ya. Kemudian ada juga sebagai pengurangan. Masalahnya di undang-undang yang baru pun ada dua. Natura yang bukan di pasal 4 ayat 3 muncul nggak kena pajak. Ya ada dua ini. Undang-undang baru ya, undang-undang HPP. Pasal 4 ayat 3 itu ada tuh. Bahwa natura ini tidak kena pajak. Ya. Tetapi di undang-undang yang undang-undang baru tetap ya. Di pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Ya, itu natura kena pajak. Natura kena pajak, gitu kan ya. Nah, berarti tinggal tunggu aturan pelaksanaan sudah terbit Pak, aturan pelaksanaannya Pak, gitu kan. Yang masuk pasal 4 ayat 3 ini nih, A, B, C, D, E, ya kan. Nah, berarti di luar ini berarti kena pajak dong Pak, pasal 21, gitu ya. Aturannya kan seperti itu teman-teman, betul nggak? Nah, jadi pemaknaan natura. Jadi natura ini harus kita maknai. Ya, waduh, maknanya apa ini Pak? Gitu ya. Yang menjadi objek pajak, maknanya adalah apakah pemberian natura ini menyebabkan orang pribadi tersebut ya mempunyai tambahan kemampuan ekonomis. Gitu ya. Ketika dia mendapatkan itu, dia bisa nabung nggak? Punya kemampuan ekonomis nggak? Kemampuan ekonomis itu apa sih Pak? Dapat melakukan konsumsi dan menambah kekayaan. Kekayaannya bertambah kan? Ya kan? Dengan memperoleh natura itu dia tambah kaya nggak? Kekayaannya bertambah nggak? Gitu sih konsepnya ya. Kekayaannya bertambah itu seperti apa? Kekayaan bertambah itu ya investasinya sama savingnya naik. Investasi dan savingnya dia naik. Gitu ya. Nah, itu konsepnya ada di situ kan, bawah ini. Menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura adalah selain uang, ya dia nggak dikasih uang, ya fasilitas dan seterusnya, tapi fasilitas hak ya atau hak ya bentuk hak atas fasilitas atau pelayanan tertentu, pelayanan ya, nah, itu dia menyebabkan kekayaannya bertambah apa enggak, gitu ya. Nah, bertambah nggak kekayaannya, itu ya konsepnya ya. Atas fasilitas itu. Biasanya menambah kekayaan kan uang. Sekarang ada bentuk selain uang, kekayaan bertambah. Nah, selain itu, termasuk dalam pengertian penghasilan meliputi gratifikasi. Ya, gratifikasi yang merupakan pemberian yang wajar. Karena layanan manfaat yang diterima oleh pemberi gratifikasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau pemberian jasa. Kalau dulu, ya natura itu hanya sebatas atas layanan aja ya. Kalau sekarang nggak layanan, hanya barang juga masuk natura. Makanya dulu itu kalau ada ngasih parcel itu ya, perusahaan ngasih parcel perusahaan itu kan dibiayakan oleh perusahaan, itu dikoreksi tuh. Saya pernah ada bank ya, itu diperiksa oleh kantor pajak, dia banyak sekali ngasih parcel tuh ya. Ngasih parcel lebaran, ngasih parcel Natal, ngasih parcel tahun baru. Besar banget tuh parcelnya tuh. Hampir semua itu dikoreksi semua oleh Dijen Pajak ya. Biayanya banyak itu ya, sampai miliaran tuh ya, dikoreksi semua pemberian parcel-parcelnya. Nah, sekarang kan boleh harusnya ya terima di sini. Gratifikasi bukan dengan pelaksanaan pekerjaan atau tapi ada syarat-syarat tertentu ya. Yang ini yang kita belum tahu syaratnya apa. Itu ya. Nah, diterima pemberi gratifikasi hubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Yang penting konsepnya ini terkait usahanya apa enggak, gratifikasi itu ya. Kemudian pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan bentuk natural kenikmatan pada hakikatnya merupakan penghasilan. Hakikatnya untuk Dijen Pajak itu menambah penghasilan. Bentuk natural meliputi seperti ini, makanan, minuman ya atau minuman bagi seluruh karyawan tadi ya. Nah, atau disediakan daerah tertentu. Natura yang disediakan oleh pemberi kerja dalam melaksanakan pekerjaannya fasilitas ya dan APBN dan seterusnya. Untuk yang poin yang E ini masih nunggu ya. E ini nanti ada rigid ini nanti ya, mesti hati-hati juga. Cuma saya belum ada bocorannya ya, detailnya seperti apa. Tapi konsepnya sih tahu ya, kita tahu konsepnya apa nanti yang akan dikeluarkan. Ya. Konsepnya kita akan tahu apa yang akan dikeluarkan. Kemudian jumlah wajib pajak badan yang memiliki korelasi fiskal positif atas natura. Ya, dilihat nih, yang ada di SPT tahunan PBM badan, berapa banyak badan yang membiayai
membiayakan natura. Membiayakan natura itu berapa banyak? Bisa lihat nih, setiap tahun naik terus. Tahun 2015 cuma 17.360, 2016 18.864, 2017 19.000, 2018 20.000, 2018 ya 20.000 sekian, 2009 naik lagi, ya kan? Naik lagi nih, bahkan sampai habis yang ngasih uang tunai ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini nanti pada belajar CFP ya mungkin sebenarnya, makanya dia, wah dia dikoreksi aja Pak naturanya ya. Gitu ya. Karena kita kan pernah membahas natura ini ya teman-teman ya. Asuransi bentuk natura ya itu dulu tahun 2018-19 itu ya. Nah, waktu ada Pak Budi Suwarto, ada Pak Edwanko ya di kantor FPSD. Ya, waktu itu kita pernah bahas juga ya. Natura itu kan baik, oh taruh natura aja, ternyata kan ini banyak sekali yang membiayakan bentuk natura ini ya. Nah ini mesti hati-hati, mesti was-was nanti. Oh, Anda nggak bisa sembarangan kan ya. Anda biaya gede nggak apa-apa sih pajak, tapi harus bayar dong PP 21-nya. Ya, harus bayar dong pajak PP 21-nya. Anda bisa bayar double kan nantinya. Ya kan di situ. Nah, ini rasio target pertumbuhan perpajakan. Ya kan? Nah, Undang-Undang HPP meningkat ya sampai tahun 2025 menjadi 10,12. Rasio sekarang tahun 2023 kan 9,29, kecil. 9% nih pertumbuhan apa namanya yang atas kepatuhan perpajakan tersebut ya. Kalau dengan Undang-Undang HPP ini naik ya, dibandingkan Undang-Undang PP nggak naik, gitu ya. Nah, buat rekan-rekan ini teman-teman agent yang juga menerima jalan-jalan itu gimana itu Pak nantinya ya. Ini harus apa? Kita harus apa namanya ya jaga-jaga lah ya, jaga-jaga seperti itu ya. Akan untuk objek PPh pasal 21 ya. Nah, ini terkait dengan natura teman-teman. Nah, ini yang dapat kita sampaikan ya. Ini dapat kita sampaikan. Jadi kita harus garisbawahi bahwa di dilema pajak natura ini karena di undang-undang kita kalau dulu kan sejelas natura itu masuk pasal ayat 3 aja, bukan objek pajak. Sekarang ada dua. Tetap ada yang bukan objek pajak ya, pasal ayat 3 ditambah di pasal 4 ayat 1 kena pajak. Gitu kan ya. Berarti kan ada dua ini, ada kena ada enggak. Sedangkan ada kena kan tadi di sini. Ya kan? Cuma yang nomor E ini yang selalu ya di undang-undang kita itu kan ada yang namanya pasal sapu jagat atau pasal karet. Pasal karet yang di sini ya. Nomor E. Nah, mungkin kita bisa akan mendapatkan nantinya, kita berharap mendapatkan berkah dari pasal karet ini, ya kan? Tentu pasal karet ini dibuatkan untuk mendapatkan keuntungan ya bagi kita, gitu ya. Celah-celah tax planning buat kita nanti ya saat ini. Nah, oke, demikian yang kita sampaikan kan ya, kita sampaikan terkait dengan pajak natura itu ya. Kita tahu bahwa komponen di SPT tahunan PP Badan, PP orang pribadi kita yang kita laporkan itu ada beberapa komponen ya, caranya ya. Ada yang pemberian dalam bentuk uang, ada dua, ini dibagi dua, pemberian dalam bentuk uang dan dalam bentuk selain uang. Nah, selama ini kalau kita lapor SPT, teman-teman ya, kalau kita lapor SPT itu hanya atas pemberian yang dalam bentuk uang saja. Itu pun yang ada bukti potong pajaknya. Itu pun yang ada bukti potong pajaknya. Bayangkan sekarang, dengan aturan pajak natura itu nanti SPT tahun 2023, tahunan pribadi yang kita isi tahun depan, ya, yang isi tahun depan, itu bisa nggak hanya yang dalam bentuk uang. Ya, yang kita isi nggak hanya dalam bentuk uang, ya, yang dalam bentuk barang dan dalam bentuk fasilitas, ya, itu pun harus kita masukkan, ya, harus kita gabung, kita masukkan tuh, ya kan? Nah, misalnya saya ambil contoh, ya, kita menerima fee honor gaji misalkan 500 juta. Gitu kan. Terus jalan-jalan itu berapa itu dihitung kan ya. Nah, itu nanti ada pemberiannya. Total nih jalan-jalan ke Eropa habis sekian tuh ya. Oh, ini umroh habis sekian ya.
Oh, nggak ada data pajak, nggak tahu Pak, ya tunggu dulu, ya kan? Pajak punya data pasar, apalagi kalau umroh bentuknya, tinggal tahu aja berapa biaya umroh ya 9 hari, 35 juta Pak, di travel mana kan itu ya. Sekali umroh kan, masuk kan ya. Objek pajak kena PPh 21 misalnya ya. Kalau saat ini saya nilai kena PPh 21 karena aturannya belum dibahas kan ya. Oke, jalan kemana? Ke Eropa Pak, keliling berapa lama? Berapa euro habisnya? Ya kan itu kalau dihitung-hitung. Ya udah, tinggal dihitung ternyata habis sekian ya. Data dari travel katakanlah habisnya 100 juta misalnya, ya kan? Ya udah masuk itu income. Jadi SPT kita makin gede kurang bayarnya. Gitu ya. Karena yang dibebaskan cuma ini ya sembako saat ini. Yang nomor E belum jelas. Yang E belum jelas seperti itu. Nah, ini Nah, ini yang menjadi PR kita bersama ya untuk menyiasatinya seperti apa. Ya, untuk menyiasatinya ini seperti apa, ini yang menjadi PR kita bersama. Soalnya kan ini lebih condong ke situ ya, uang bahkan rebus pun akan masuk ke sini nanti, rebus. Ya kan rebus kesehatan contohnya diganti uang rebusnya. Seperti itu. Ya, misalkan kita klaim sakit, ya udah minta klaim uang aja deh. Objek pajak. Iya kan? Diganti perusahaan maksudnya ya. Nah, ini kan akan jadi hal seperti ini ya buat kita semua tadi. Nah, ini untuk kewaspadaan kita, mesti kita hati-hati aware. Kalau bisa bagi kita buat teman-teman pesan saya ya. Nah, karena ini aturannya kan belum keluar untuk ya nomor E ini ya. Nomor E ini belum keluar nih. Kita nunggu yang nomor E. Ya, mudah-mudahan bagus ya. Nah, kita kan lagi wait and see yang nomor E. Ya kan, nomor E. Terutama kita badan ya. Itu kalau selama ini teman-teman nerima aturan ya, itu dicatat berapa nilainya kan. Minta tolong dicatat aja. Dicatat aja berapa, nilainya berapa. Achievement-nya kalau dapat berapa nilai ya. Misalkan Pak saya habis jalan-jalan tuh Pak. Ya, habis umroh udah, nah asalnya berapa nih? Oh sekian ya gitu. Catat aja sebenarnya itu kan tidak berat ya. Jaga-jaga doang ya. Untuk jaga-jaga. Nah, ini ya seperti itu ya, kita jaga-jaga. Terus kemudian nanti kita berapa nih ya, terus kita juga mungkin ada beberapa yang terima fasilitas ya. Nah ini kok kita dapat fasilitas mobil sewa ya, kita minta bagian accounting-nya berapa ini keluar budgetnya itu ya. Nah, berapa, catat jadi pribadinya kan di sini, karena kan tidak ada bukti potong tuh takutnya ya. Takutnya nanti kita khawatirnya kita ini apa namanya nanti kurang bayar jadi gede gitu ya. Kan kalau seperti itu ya paling enggak setidaknya kan di norma dulu kan lebih bagus ya. Masalahnya kan belum ada. Khawatirnya ya di sini. Memang harusnya sih kan enggak ya. Ini misalkan ya, ini beberapa perusahaan kan seperti itu modelnya. Ya, kita itu jaga-jaga itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini kalau ada Q&A ya pertanyaan boleh disampaikan. Boleh disampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Yuki, sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Namun sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dulu beberapa tentang misalnya pajak PPh 21 yang tadi Pak Yuki kan itu kan bicara tentang yang progresif 35% Pak ya, pajak individu ya bagi penerima ya. Pak. Betul ya. Kemudian juga adalah bagi pemilik usaha, orang-orang yang seperti saya yang tadinya mengambil banyak manfaat natura yang sekarang mesti berhati-hati karena sejak 2023 itu nanti aturannya akan berbeda. Dan satu lagi teman-teman sekalian, satu lagi sebelum nanti Pak itu menjawab pertanyaan, kenapa acara ini diadakan 2 kali, yang pertama dan menunggu lagi peraturan Menteri Keuangan, setelah itu kita bikin sekali lagi, adalah karena ini nanti pelaporannya per 1 Januari 2023 kan Pak ya, jadi dia berlaku tahun ini. Betul Pak. Ya, jadi kita sudah bisa mencatat, padahal Permenkunya belum ada dan insya Allah di bulan Juni. Jadi ini betapa seriusnya kita ini, terutama bagi teman-teman perencana keuangan yang menangani pemilik usaha atau yang menangani juga perencanaan keuangan untuk karyawan atau calon penerima
benefit in kind dari perusahaan. Ya, jadi teman-teman sekalian, juga sebelum Pak Yuki menjawab, Pak Yuki menjadi yang saat kita perhatikan adalah bahwa sebelumnya nggak begini, sekarang begini gitu kasarnya. Ya, jadi pemahaman kita yang bertahun-tahun seperti itu kelihatannya akan harus segera berubah dalam waktu cepat dengan memahami peraturan-peraturan yang keluar seperti tadi yang Pak Yuki sebutkan, PP-nya, PP nomor 55 2022 yang tentunya perlu kita pahami, dan tentu ada Permenko yang juga kita harus pahami. Dan bagi FPISB Indonesia, teman-teman sekalian, mungkin bagi teman-teman yang mengikuti ujian nanti di tahun 2024, soal perpajakan juga akan berubah, asuransinya juga berubah dengan keluarnya OJK nomor 5 tahun 2020 ya, 2022 juga yang tentang produk PD. Jadi banyak sekali yang berubah di ujian-ujian CFP yang akan datang. Sebelum Pak Yuki menjawab ya Pak, saya ada satu pertanyaan dulu Pak ya. Kalau karyawan menerima training dari perusahaan, apakah itu natural atau bukan Pak? Terima kasih, dan selanjutnya Pak Yuki bisa jawab yang ada di chat ya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kalau misalnya karyawan menerima training itu bukan natura Pak. Itu bukan natura, itu bukan fasilitas, bukan kenikmatan. Training itu bukan kenikmatan, ya kan? Jadi dan tidak menambah kekayaan yang bersangkutan. Konsepnya itu menambah kekayaan apa enggak? Iya. Jadi training mesti jalan terus nih Pak ya. Iya. Jadi kalau training itu tidak menambah kekayaan kan, logikanya gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke Pak, silakan. Nanti juga ada pertanyaan tentang training luar negeri gimana, Pak. Jadi mohon izin Pak, Pak Yuki, tolong lihat yang di chat. Oh ya, baik. Ya. Jadi memang Pak, kalau training di luar negeri kan sama ya, mau training luar negeri atau dalam negeri sama ya. Sepanjang itu memang beneran biaya training ya boleh dibiayakan dan tidak termasuk natura ya, tidak termasuk kategori natura itu kan ya. Terus kemudian ada beberapa hal ini yang ditanyakan ya. Ini banyak banget nih. Pak Yuki, perlu saya bantu untuk dibacakan satu persatu ya? Oke. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Maya Malinda, kalau biaya perjalanan dinas apakah termasuk natura yang akan dipajakkan? Jika iya, berapa tarifnya? Ya, perjalanan dinas ada dua yang dilakukan swasta, gitu ya. Nah, yang menjadi concern kita aturan yang lama. Kalau instansi pemerintah sudah clear, tidak menjadi objek pajak. Ya, buat Bapak Ibu sekalian, biaya perjalanan dinas itu sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan, ya. MK nomor 262 kalau nggak salah ya, tahun 2010 apa 11 itu ya. Itu dan belum ada penggantinya itu PMK-nya. Ya, itu jelas itu bukan objek PPh. Ini yang dibiayai APBN. Apalagi di sini juga ada, ya kan, di sini. Kemudian yang kedua, yang swasta ini. Yang swasta, ya, yang swasta. Ini ada dua komponen nih, ya. Sifatnya rebus, ya, ada yang atau lamsam. Itu kan? Ada dua, rebus dan lamsam. Nah, kalau sifatnya ini lamsam, jelas itu objek PPh pasal 21. Sifatnya lamsam, ya. Lamsam itu masih gini. Ini ada duit, Anda berjalan dinas, tak kasih uang 5 juta ada. Nggak tahu, pokoknya Anda mau kemana, ya. Itu tak kasih 5 juta aja itu ya. Nah, itu kena pajak. Ya, objek PPh pasal 21 itu kan. Tetapi kalau bentuknya reimburse, ya reimburse beda. Ya, berarti kan ada pertanggungan jawabnya. Ya, ada pertanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Oh, ini Pak, saya habis beli tiket ke Jogja sekian, ada. Hotel sekian, ada. Masuk ya, nggak ada masalah itu. Ya, ada tanggung jawabannya itu. Terus di sini taksi sekian. Taksi online kan bisa ya dibikin ininya. Yang susah kan kalau yang nggak ada buktinya nih ya. Bukti tol Pak,
tol, waduh lupa Pak, ini kan ada ini apa top up-nya, berapa top up-nya, gitu kan? Nah, top up-nya pakai e-money, kalau pakai tol pakai KRL dan sebagainya kan pakai itu kan ada top up-nya ya, top up-nya di situ. Ya nggak apa-apa itu, ya di situ. Nah, ini boleh dibiarkan dan tidak menjadi objek PPh pasal 221 gitu ya. Ya, yang menjadi objek PPh 21 nantinya yang atas ya memang uang sakunya dia. Yang uang sakunya itu yang menjadi objek PPh pasal 221. Demikian dari saya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Hasan Edi Yusuf. Alasan logis Natura yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dikenakan pajak apa ya Pak? Sementara kalau sumbernya dari swasta dikenakan pajak. Demikian Pak. Itu ya. Kenapa masa jeruk makan jeruk Pak ya? Jadi kalau pemerintah untuk pemerintah sendiri ya dia tidak dikenai pajak ya untuk pemerintah sendiri kan di situ. Karena jeruk makan jeruk sama dengan gaji apa anggota DPR, gaji menteri, pejabat negara, PNS, TNI, Polri semuanya. Itu kan PPh 21 ditanggung pemerintah. Iya kan? Artinya kan tidak ada yang bayar PPh 21-nya. Gitu kan ya, sama kan mereka. Seperti itu. Aturannya alasannya ya karena mereka yang bikin aturan ya tentu mereka apa namanya yang diuntungkan buat mereka juga gitu ya. Tapi sebenarnya di sini kan kalau kita konteksnya kan tidak semua karyawan yang memperoleh penghasilan dari APBN ini kan PNS. Nggak semuanya kan PNS. Atau honor orang-orang pribadi yang seperti kan nggak semuanya PNS. Kan ada juga yang swasta yang memperoleh kenikmatan tapi berasal dari APBN. Kan ada. Kan juga menikmati fasilitas ini dan tidak kena PPh 21. Ya kan? Dan tidak kena PPh pasal 221. Ya kan? Di sini konteksnya nggak hanya ASN loh. Ya kan? Di sini yang menerima ini nggak hanya ASN. Ada juga swasta juga ya di sini. Tapi kalau sumbernya dari pasal 21 seperti itu. Oke, ya. Bisa saya lanjutkan, Pak? Boleh, silakan lanjutkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Natura kepentingannya untuk tax planning corporate, apakah ada advantage-nya untuk individual tax? Oke. Untuk kita cari yang lama dulu, ya. Kita cari yang lama dulu. Untuk corporate ada keuntungannya. Ya, untuk level manajemen ke atas tentu kita tahu ya ada keuntungannya. Ketika dibiayakan di situ kan dia lakukan koreksi positif kan ya. Kan ada dua kemungkinan dia. Kalau saya Natura ini kita bicara aturan yang lama dulu. Kita berbicara atas aturan yang lama terlebih dahulu ya. Saya punya perusahaan, terus saya punya manajemen apa namanya ke atas ya. Misalkan direksi ya, direksi atau kimen ke atas lah. Nah tentu kalau level direksi teman-teman, bagi korporat kalau ternyata saya berikan tunjangan yang besar, direksinya bayar pajaknya siapa? Apakah direksinya bayar pajak? Enggak. Yang bayar pajak siapa? Perusahaan. Ya kan? Yang bayar pajaknya pasti perusahaan. Ya, perusahaan rugi dong kalau harus bayar pajak 30%. Iya enggak? Kalau level direksi kan yang kan direksinya terimanya utuh. Kalau dia terima gaji 2 miliar misalkan setahun 2 miliar kan dia maunya utuh. Iya kan? Yang pajaknya yang bayar perusahaan. 30% rugi kan? Rugi kan? Nah, makanya dikasih Natura. Kasih Natura. Nah, Naturanya apa? PPh ditanggung perusahaan. Gitu kan? Itu pertama. Nah, itu kurang efisien. Ya udah, bentuk barang aja deh. Ya, bentuk barang aja deh. Gajinya 1M aja. Ya kan? 1M-nya fasilitas. Ya, rumah dikontraknya yang bagus, mobil kasih yang bagus, servis semua dibayarin perusahaan. Ya. Fasilitas anak sekolah, biaya beasiswa semua ditanggung oleh perusahaan. Jadi yang bayar itu uang perusahaan. Ya, pakai uang perusahaan. Nah, ini kan jadi perusahaan kan hemat nih. Harusnya bayar 30, dia perusahaan hematnya bayar 22%. Ya, hemat 22%, ya kan? Menjadi 22%, berarti hemat berapa itu? 8%.
perusahaan menghemat 8%. Kawan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang pribadi ya? Tentu ya dulu ya. Nah, sekarang aturan berubah. Yang fasilitas itu dapat dikenakan pasal 1. Yang saya sebutkan tadi menjadi objek PPh pasal 21. Berarti buat tax planning kita sebagai individu apa Pak? Atau akhirnya kena PP 21 juga. Misalnya ya. Nah, misalnya nih, cuma karena masih di sini ya, ada batasannya belum tahu ya. Ini saya anggap misalnya aja kena fasilitas tadi itu ya, kena PP 21 full 100% kena PPh pasal 21. Nah, berarti strategi kita manfaatnya apa Pak untuk natura ini? Nah, kalau gitu ngapain natura kan ya? Mendingan langsung aja uangan gitu ya, sekalian aja gitu. Misalnya ya kan, kalau berupa fasilitas tetap aja kena PPh 21 ya kan. Bagi perusahaan kalau ini nanti nambah menjadi tidak final kan. Akhirnya yang kita laporkan kan menjadi tidak final yang kita laporkan pajaknya, dan ini berpotensi kita akan menjadi kurang bayar ya, berpotensi menjadi kurang bayar. Kalau gitu semua direksi naturanya minta diganti aja Pak. Ya udah saya direksi mau ini dan taruh di daerah terpencil aja Pak, supaya semuanya tidak kena PPh 21 misalnya ya. Atau diganti bahan makanan minuman aja Pak ya, sering nanti di restoran aja tiap makan pagi siang sorenya misalnya ya, kan tidak kena pajak ya. Nah seperti itu. Atau nanti ketika suratnya ya apa namanya ini PMK-nya sudah keluar ya, itu jawabannya untuk yang nanti untuk strategi orang pribadi nanti mudah-mudahan nomor E ini keluar, mudah-mudahan ya. Terima kasih, kita boleh lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau manajer ke atas mendapatkan seragam t-shirt Uniqlo, apakah itu termasuk natura Pak? Ya, itu masuk kategori natura itu kan ya. Masalahnya di sini adalah objek pajak apa enggak. Yang pasti masuk natura dan boleh menjadi pengurang di corporate-nya ya, tapi di pribadinya kena pajak apa enggak. Nah, kena pajak apa enggak kan? Kalau memang Uniqlo itu berkaitan dengan pemberi kerja, pelaksanaan pekerjaannya memang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan nggak apa-apa. Jadi tidak kena PPh pasal 21. Boleh jadi pengurang dan tidak kena PPh pasal 21. Itu aja. Oke. Selanjutnya, reimburse rumah sakit, kenapa harus kena pajak? Padahal itu kan untuk pembayaran rumah sakit, yaitu pengganti atas pembayaran kita di rumah sakit. Nah, reimburse ada 2. Reimburse ya. Anda sakit, ya terus Anda reimburse ke asuransi, ya itu tidak kena pajak, jelas, clear ya. Anda reimburse ke perusahaan asuransi kan, itu bukan objek pajak, itu sudah clear sekali. Itu bukan natura. Gitu ya. Anda sakit, reimburse-nya ke perusahaan. Nah, ini yang menjadi natura yang akan menjadi objek pajak. Ya, gitu ya, yang berpotensi menjadi objek pajak di situ. Ketika Anda sakit, misalkan rawat inap, habis 50 juta, ya. Nah, 50 juta ini Anda tagihkan ke perusahaan tempat Anda kerja, bukan ke perusahaan asuransi. Enggak, Anda enggak reimburse ke asuransi, Anda reimburse-nya ke tempat Anda kerja. Ini menjadi objek pajak. Hati-hati. Ya, hati-hati ini karena ini natura. Sama perusahaan pasti dibiayakan, ya kan? Kan tidak boleh itu dikoreksi ya ini. Dan ini objek PPh pasal 21. Ya. Ini objek PPh pasal 21. Ya, mesti hati-hati. Oke, ini saya. Oke, selanjutnya Pak, boleh tolong diklarifikasi statement awal, lebih baik bonus dalam bentuk cash daripada bonus jalan-jalan. Kira-kira seperti apa implikasinya, Pak? Nah, kalau bonus dalam bentuk jalan-jalan ya itu pertama ya, ini ada potensi ke arah natura yang menjadi objek PPh pasal 21. Ada potensi ke arah sana. Gitu kan ya. Kalau dalam bentuk cash juga sama, objek PPh pasal 21 juga. Ya kan? Objek pasal 21 juga sama, pajaknya sama. Bedanya apa? Kalau cash kan nanti kita dapat bukti potong. Ya, dapat bukti potong, ya kan? Tapi kalau jalan-jalan ada dapat bukti potong nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau dapat bukti potong kan enak buat pengurang nanti ngisi SPT kan ya, sama dengan komisi kita atau gaji kita, sama dengan gaji kita juga kan ya. Kalau berjalan-jalan gimana? Belum tentu kan ya. Nah, kalau dapat juga bukti potong sih nggak masalah kan ya. Itu kalau nyata nanti nggak dapat kan repot kita.
Nah, itu. Dan nantinya ini masih aturannya masih belum fix ya teman-teman ya. Saya katakan yang tadi jalan-jalan juga belum fix ya, belum masuk di poin E ini ada batasannya enggak? Kalau ada berapa? Jenisnya apa? Gitu kan ya. Ini kita masih berbicara umum aja gitu ya. Oke, boleh lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini ada 2 pertanyaan. Apakah semua natura yang bukan objek pajak juga harus dilaporkan? Atau tidak dilaporkan juga tidak apa-apa? Kemudian pertanyaan kedua, apakah semua natura yang terkena PPh 21 dibayarkan oleh penerima natura atau pemberi natura? Ya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, natura ya, atau kenikmatan ini fasilitas, kalau dulu sebelumnya, ya nggak usah dilaporkan kalau dulu kan ya kan, kalau dulu kan nggak usah dilaporkan, ya fix ngapain kan gitu. Nah, kalau sekarang nggak bisa, teman-teman nanti biarpun ini nggak kena pajak pun tetap harus kita laporkan. Even itu tidak kena pajak, even dia tidak dipotong PPh 21, ya ini tetap harus kita laporkan, gitu kan ya. Apalagi yang dikena objek PPh, apalagi yang menjadi objek PPh lebih-lebih itu harus dilaporkan. Gitu ya. Yang nggak kena aja harus dilaporkan, apalagi yang kena. Gitu ya. Nah, termasuk nanti bahan makanan minuman ya dilaporkan tuh di SPT PPh 21 ya. Tapi masuk natura yang tidak kena pajak. Sama berarti dong dengan misalkan Anda, "Oh Pak, pertanyaannya ada UP ketanggungan jiwa Pak, itu tetap dilaporkan kan ya, sama kan meskipun dia tidak kena pajak." Demikian misal satu. Pertanyaan selanjutnya, benefit atau fasilitas perusahaan apa saja yang termasuk natura? Apakah bagian dari pengecualian di PP nomor 25 tadi akan mengubah kebijakan perusahaan ke depannya nanti? Sekian. Oh iya, iya. Oh ya, tadi ada yang belum saya jawab ini ya. Kalau natura ini memang ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, terutama tadi yang bentuknya yang kedua itu ya apa? Bahwa natura ini menjadi apa yang perlu kita laporkan ya? Saya lupa itu tadi apa. Apakah semua yang terkena PPh 1 dibayarkan oleh penerima natura atau penerima Oh itu ya, apa ya? nah, apakah dibayarkan? Nah ya, untuk natura PPh 21-nya ya, PPh 21-nya itu seperti apa ya nanti ya? Ya kalau memang ini yang dikirim PPh 21 harusnya kan ada pemotongan pajaknya harusnya ada pemotongan pajaknya kan ya harusnya pemotongan pajaknya ini kalau dia masuk kategori PPh 21 harusnya ada bukti potong pajaknya harusnya ya. Nah, cuma kan tidak final. Masalahnya kan ini tidak final loh. Ya. Artinya apa kalau tidak final? Pemotongan pajak seperti apa? Kan isunya nanti motongnya tidak digabung sama gaji. Itu kan ya, isu yang saya dengar ya. Isu tidak potong sama gaji, ya kan? Ada 2 isu di sini. Pemotongan pajaknya final sama non final isunya. Kalau nanti Pak tetap potong pajak final ya alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah final kan. Nah, selesai dapat aturan ya potong final nggak apa-apa, ya kan? Nah, itu ya kalau kita berharapnya itu. Kalau misalkan nanti kena pajak final kan udah selesai. Yang repot nanti ketika ini potong pajak tidak final teman-teman. Tidak final berarti kan dari sisi dan tidak final kayak honor lagi kan repot. Gitu kan. Artinya kan dia potong pajak gak final bukan bagian dari gaji. Ya kan? Nah, misalnya nih. Jadi kan nanti kita gabung. Ya. Kita gabung kan ya di situ. Akhirnya menjadi kurang bayar. Nah, berbeda kalau misalkan ini kita teman agent asuransi misalkan ya, enak. Kalau dia bukan itu, kalau dia bikin bukti potong biasa seperti agent seperti itu sih lebih enak ya. Kali-kali 50% kalau saya masalah kan. Jadi tadi gabung. Nah, kalau yang seperti itu kan, kalau ya direksi kan nggak bisa seperti itu, nggak ada 50% kan ya. Repot juga. Seperti itu ya, nanti akan menjadi ketika lapor SPT tahunan, nah ini ada potensi nanti kurang bayar. Ya, saya katakan akan ada potensi kecuali kalau digabung sama gaji, ya maka dia tidak akan nihil ya, tidak ada potensi untuk kurang bayar. Oke, nanti yang terakhir kebijakan perusahaan ya, bagaimana kebijakan perusahaan menyikapi
terkait dengan pajak-pajak natura itu apa aja yang termasuk natura. Nah, di sini apa aja termasuk natura ini sudah dijelaskan di dalam PP nomor 23 ini kan ya. Yaitu yaitu penggantian imbalan PPh kan ya. Kalau di sini nih ya, selain uang ya bisa berbentuk barang, bisa berbentuk hak pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan, ya kan? Yang susah kan yang ini, ya, pemanfaatan fasilitas suatu pelayanan nih susah ini, ya kan? Nah ini ya, untuk menilainya pakai apa? Kemudian kalau jadi kan perusahaan bisa mikir nanti, saya kalau gitu dari sisi efisiensi pemajakan lebih menguntungkan mana ini, gitu kan ya, dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa. Kalau jasa seperti apa? Itu ya dari sisi perusahaan. Ya kebijakan perusahaan ini yang sampai sekarang tarik ulur, ya kan? Sampai sekarang saya diminta untuk menjawab kepastiannya bagaimana belum ada. Ya untuk tax planning-nya untuk perusahaan belum ada, ya belum ada. Masih yang lama dulu, masih ikut aturan yang lama dulu perusahaan ya. Kalau mau membiayakan dulu kan berarti kan, tapi mesti hati-hati, ya mesti hati-hati ya, dibatasi ya. Nah, mungkin seperti itu. Bagi saya untuk perusahaan mesti dibatasi dulu lah, itu ya karena apa namanya takutnya nanti kita bayang lupa motong pajaknya nih nggak enak. Ya, maksudnya dalam bentuk fasilitas itu kita lupa motong pajak. Contoh, oh ya udah Pak, Natura ini katanya Pak Yuki masih ingin ikut aturan yang lama dulu Pak, ya karena belum keluar. Ya udah, kalau gitu saya kasih Natura mumpung belum keluar misalnya. Ternyata kan berlakunya 1 tahun nih, tahun 2023. Berarti kan kemarin-kemarin nggak dipotong PP23, kita harus memotong, harus bayar, kan nggak enak. Dari sisi cash flow, kita bisa kena denda, keterlambatan ya, keterlambatan lapor, ya kan? Nah, mungkin dibatasinya apa? Ya udah, selama ini belum jelas, Natura kasih yang kecil-kecil dulu lah, yang tidak banyak jumlahnya, yang tidak signifikan. Kalau yang gede-gede, mendingan duit aja lah, kita potong pasal 21 selesai beres, ya. Nah, supaya nanti nggak ada pembetulan. Itu mungkin kebijakan dari sisi perusahaan, gitu kan ya. Nah, terus dari sisi apa namanya karyawan misalkan atau direksi ya mendingan masukkan aja bagian dari THR dan seterusnya kan ya, biar kena nanti pajaknya udah fix lah seperti itu. Jadi nggak ada kurang bayar lah, nihil ya seperti itu. Oke, bisa lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pembayaran premi asuransi untuk karyawan? Apakah termasuk natura dalam bentuk uang atau tidak, Pak, nantinya? Iya, nah itu memang ada ya. Seperti kita tahu bahwa pembayaran premi asuransi, terutama yang bentuknya unit link itu ya atau paid, ya itu biasanya itu kimen semua kan, itu kimen semua. Kalau dia dikenai, kalau dimasukkan sebagai premi untuk PID dan seterusnya, itu kan nanti akan menjadi OBPP 21 30% kan. Maka perusahaan menyiasatinya dalam bentuk natura kan pada waktu aturan yang lama ini ya. Nah, atau nama kan, ya udah bentuk natura aja Pak, fasilitas misalkan, ya kan. Untuk itu bikin unit link dah, ini masuk sebagai fasilitas, ya kan. Fasilitas Pak ini masuk tuh natura, dan ini kan tidak kena PP 21 Pak. Iya memang benar. Tapi sekarang hati-hati. Ya, sekarang hati-hati ya. Anda mesti kita harus hati-hati ya. Nah, ini akan menjadi objek PPh pasal 21 ya ke depannya. Nah, kan jadi repot, udah nggak bisa jadi biaya, takutnya gitu kan ya. Nggak bisa jadi biaya, kena PP 21 berarti kena 2 kali perusahaan. Kita nggak mau kena denda, mendingan kan kita kena yang PPh badan 22% daripada kena yang 30% tersebut, ya kan? Ini mesti hati-hati ya, hati-hati ya terkait apalagi asuransi untuk yang kimen ya. Tapi kalau untuk karyawan lainnya bukan kimen kan ya standar biasa lah ya. Standar biasa memang itu bagian dari komponen gaji ya. Nanti kalaupun kena pajak atas gaji kan ya. Dan itu sudah pasti boleh jadi biaya kan ya. Tentu dia tidak akan sampai 30%. Kalaupun kena kan paling dari level-level karyawan biasa kan paling kenanya hanya 25-15% kan ya, kena PPh-nya. Nah, ini yang dapat kami sampaikan gitu ya. Oke, boleh lanjut. Ya, selanjutnya untuk golf, apakah ada PP atau SE yang spesifik menyebut tidak dapat menjadi pengurang pajak penghasilan, Pak? Ada. Kayak ya kan karena tahun itu ya.
golf, terus apa itu jet ski, gitu ya. Yang daerah terpencil ya, bowling, para layang ya, itu jet ski, para layang, bowling, golf, berkuda. Nah, itu nggak masuk aturan, boleh dibiarkan meskipun di pelosok, ya meskipun. Tapi kalau apa itu namanya biliar boleh teman-teman, biliar boleh, bioskop boleh ya, di pelosok boleh. Nah, cuma ada 4 itu aja kok ya, golf, berkuda, para layang sama jet ski ya, yacht atau jet ski itu ya, olahraga air itu ya. Nah, itu yang tidak boleh dibiayakan itu ya, aturan lama. Kalau aturan baru belum diatur, aturan baru belum diatur ya, mudah-mudahan nanti ada beberapa perubahan gitu ya. Nah, seperti itu belum diatur, kita masih mengacu aturan yang lama gitu. Oke. Ya, selanjutnya kalau trainingnya di luar negeri bagaimana Pak? Boleh, itu training di luar negeri, training itu bukan kategori natural. Ya, training bukan kategori natural. Di situ kan tidak ada penambahan kemampuan ekonomis dan tidak menambah kekayaan juga. Ya. Oke, selanjutnya indikasi apa saja yang bisa buat pajak natura ini minta dikoreksi sebagai pajak perusahaan dan juga pajak kurang bayar. Ya, jadi pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus ini. Ya, singkat tapi bagus ya. Oke. Tadi menyepakati untuk pelatihan tadi ya, saya sambung dikit, pelatihan tadi sebut memang tidak kena pajak di luar negeri, tapi ini ada uang saku di situ untuk pelatihan ya, ada uang sakunya ya, uang makannya itu objek PPh ya, itu PPh dan kena tarif progresif gitu ya, itu pertama. Kemudian bagaimana kita itu tadi menyikapinya ya, yang tadi itu untuk indikasi apa tadi Mbak? Sebentar Pak. Indikasi apa saja yang bisa membuat pajak natura ini minta dikoreksi, correction sebagai pajak perusahaan dan juga pajak kurang bayar. Indikasinya untuk dikoreksi fiskal nantinya yaitu ini nanti akan kayak pemberian ini ya, mobil itu ya, dan seterusnya tidak berkaitan dengan 3M, tidak berkaitan dengan usaha, yaitu untuk kepentingan pribadi ya, tidak ada kaitan usaha. Indikasi di situ. Contohnya apa Pak? Nah, jenis mobil yang menerima siapa? Yang menerima siapa? Business owner atau bukan? Gitu ya. Nah, ini ada indikasi ke arah situ. Business owner atau bukan? Kalau business owner ada indikasi ke arah tidak berkaitan dengan usaha. Ya kan? Business owner seperti itu. Contoh ya. Perusahaan memberikan mobil misalkan Alphard ya, Alphard atau sedan BMW atau Mercy ya, SLK sekian ya, SLK 200, SLK berapa. Nah, kepada direkturnya ini pemegang saham, direkturnya ternyata pemegang saham juga. Nah, berarti kan ini ada indikasi dipakai pribadi, ya, bukan untuk kepentingan perusahaan. Ya. Berbeda kalau dia bukan pemegang saham, memang direksi direktur kan ya. Ya di sini. Nah, berbeda. Nah, untuk apa? Marketing, Pak. Nah, gitu ya. Ini tidak dikoreksi misalkan kalau untuk kepentingan marketing ya. Kalau dulu kalau sedan kan 50% ya. Kalau sekarang kan nanti di pajak natal kurang tahu kan, kalau ini belum ada ketentuan 50%. Bukan ya. Nah, terus kemudian bagi indikasi bagi penerimanya ya, kalau tadi kan pihak perusahaan ya yang nggak boleh jadi biaya atau dikoreksi positif itu yang nggak ada kaitan dengan usaha ya, yang nggak ada kaitan dengan usaha ya, atau jauh tidak ada berhubungan dengan usaha ya, baik langsung maupun tidak langsung, itu pastinya akan dikoreksi itu ya, indikasinya ada arahnya ke situ ya. Nah, kemudian ya natura sih boleh ya misalkan, tapi harus ada berkaitan langsung dengan atau langsung maupun tidak langsung dengan usaha gitu ya. Tapi bagi karyawan bagaimana Pak, karyawan yang berarti karyawan yang menjadi objek ya, objek berarti kan bisa semua akan menjadi objek bagi kita yang karyawan penerima
bisa semua yang diterima kita dari perusahaan, fasilitas, kemudahan itu bisa dianggap menjadi objek PPh pasal 21, ya kan? Nah, di situ itu letaknya ya. Nah, semua kan, jadi kita tidak kalau penerimanya, waduh, bisa kena P21 semua, ini repot gitu ya. Tapi kalau perusahaan, dari sisi perusahaan, dari kacamata perusahaan, oh nanti tunggu dulu nih, ini boleh, ini enggak, kan? Oh, ini ada kaitan langsung dengan usaha kok. Oh, ini bagian pemasaran memang beli Pajero buat bagian pemasaran, ya nggak apa-apa dong, gitu ya. Boleh jadi biaya maksudnya ya. Loh, bagi yang menerima mobil Pajero pinjaman gimana Pak? Kalau itu pinjaman, repot kan belum diatur masalahnya, belum diatur kan di sini. Kalau nggak pinjaman, kalau dikasih jelas misalkan ya, situ. Yang dikasih aja belum diatur, apalagi dikasih pinjaman, ya kan? Seperti itu. Nah, intinya sih itu akan tetap menjadi objek PPh 21. Cuma batasannya berapa, jenisnya berapa, jenisnya apa, ini yang belum diatur. Ya, kalau kita pengacu yang lama, ya ini masuk kategori natura juga bagi menerima ya. Ini bagi si penerima. Jadi kalau kita membaca, berarti semuanya adalah natura Pak. Cuma kan nanti ada yang tidak kena pajak juga ya. Ini seperti A sampai D ini. Jadi kalau karyawan menerima A sampai D, poin A sampai D, tenang aja, aman ya. Tidak kena pajak, nggak usah khawatir. Tapi kalau yang nggak ada di A sampai D ini, mesti deg-degan. Ya, mesti deg-degan. Ada kena PPh 21 di situ. Oke, ini sudah saya sampaikan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan begini Pak. Misalnya ada mobil kantor yang ada supirnya, biaya bensin dan gaji supir sudah termasuk. Nah, mobilnya ini dipakai bersama dengan misalnya 5 karyawan. Bagaimana cara membagi biaya naturannya? Apakah dokumentasinya, bagaimana dokumentasinya? Apakah harus dihitung karyawan A memakai mobil berapa jam? Ya. Gitu Pak. Kalau dulu, aturan yang lama ya, aturan lama, bahwa mobil ini jenisnya apa? Kalau sedan 50%. Hanya boleh 50% ya, sedan, jeep ya. Nah, sedan dan jeep, station wagon itu 50%. Betul kan? Kalau sekarang enggak. Ya kan? Asalkan dia berkaitan dengan 3M, seperti tadi Pak dipakai rame-rame Pak, boleh, misalnya karyawan dan seterusnya ya. Boleh semua itu dibiayakan. Aturan ya, boleh semuanya dibayarkan kan, seperti itu. Nah, cuma bagi menerima kena PPh 21 apa enggak? Itu pertanyaannya. Harusnya kalau bukan sedan ya, harusnya tidak menjadi objek PPh pasal 21 karena mobil itu harus disediakan oleh pemberi kerja untuk pelaksanaan pekerjaan yang mau nggak mau nyediain. Kalau bukan sedan ya, misalkan mobil tersebut adalah Innova misalkan ya, atau expander kayak gitu kan ya, harusnya sih masuk poin C harusnya. Itu ya, ini dapat saya sampaikan. Oke. Semua. Ya, pertanyaan selanjutnya, kalau DPLK nanti apakah ada pengaruhnya, Pak? Enggak ya, ini tidak ada kaitan dengan DPLK. Kalau DPLK diatur tersendiri kan, DPLK kan sudah jelas dan belum ada perubahan aturan terkait dengan DPLK. Demikian. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, karyawan menerima fasilitas asuransi untuk karyawan dan keluarga, bisa klaim biaya transportasi mobil dan BPJS, apakah termasuk natura? Masuk ini ya, ini masuk ya, ini masuk natura ya, ini masuk kategori natura, hati-hati ya, hati-hati menjadi objek PPh 21 ya, kalau dulu kan belum, nggak masuk. Harus pinter-pinter kita nanti kita tunggu aturannya ini ya, mudah-mudahan masuk kategori jenis yang ada batas-batasan tertentu, jenis tertentu ya. Kalau kita melihat sekilas itu tidak ada di A dan sampai D ini, itu masuk itu. Oke. Kemudian kalau Keyman Insurance dengan tertanggung Keyman, tapi penerima manfaatnya company, jadi PT sebagai pembayar premi sekaligus penerima manfaat, bagaimana PPh badan dan PPh 21 atas Keyman tersebut? Nah, kalau Keyman sekarang, kalau dulu kan tidak boleh jadi biaya itu, ya kan? Kalau sekarang kan boleh ya, boleh dengan batas-batas itu nanti kita lihat aturannya ya. Tapi akan menjadi objek PPh 21 dan nggak boleh dikoreksi. Nah, harus kena PPh 21. Dipaksa untuk kena PPh 21, nggak dibiayakan pun kena PPh pasal 21. Even nggak dibiayakan, kalau dulu asal nggak dibiayakan aja Pak, kan nggak kena PPh 21. Wah, akhirnya kalau kayak gitu kan kita dianggap natura dan menjadi objek PPh pasal 21. Seperti itu ya. Nah, meskipun nggak dibiayakan, Keyman seperti itu akan menjadi objek PPh pasal 21. Itu hati-hati ya, untuk memberikannya. Oke, mendingan kasih duit aja deh, beli sendiri gitu ya.
Oke, meskipun itu yang penerima manfaatnya, apalagi penerima manfaatnya yang menerima manfaat adalah perusahaan, ya kan? Itu jelas banget itu natura ya, yang ada di aturan ini. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak, tadi kan ada dilema, misalkan karyawan dapat asuransi, lalu mendapat fasilitas tunjangan telepon, tunjangan kacamata, dan tunjangan tempat tinggal, biaya perjalanan keluar kota, apakah itu menjadi natura kena pajak? Tapi semua fasilitas tadi sifatnya tidak menambah kekayaan baik dalam saving maupun investasi. Ya, oke, betul ya. Bagi kita tidak menambah saving dan investasi bagi kita, kacamata kita sebagai perencana keuangan, itu ya, itu kacamata kita, betul, ya kan. Tetapi kacamata pajak beda, kacamata pajak beda dengan kita. Kacamata orang pajak itu menambah kemampuan ekonomis, menambah kekayaan kita, menambah kemampuan ekonomis karyawan tersebut. Itu menurut kacamata dari pihak pajak, gitu kan ya, yang berbeda dengan kita, gitu kan ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Ya, selain target ya, target penerimaan, dia akan kenapa? Yang menyebabkan dia bisa saving gara-gara itu dibiayai oleh perusahaan. Dia dapat fasilitas sewa, dia dapat fasilitas mobil, dia bisa dapat fasilitas asuransi, sehingga dia dapat menaikkan tingkat ekonominya, dia naik, dia bisa seperti itu dan menambah kekayaan dan seterusnya. Nah, ini secara tidak langsung maupun nggak langsung ya, baik langsung maupun tidak langsung, fasilitas-fasilitas yang dia peroleh tersebut ya menyebabkan kemampuan ekonomisnya dia bertambah. Dan ini fasilitas itu menjadi objek PPh pasal 21, objek pajak. Gitu. Yang tidak final ya. Ini mudah-mudahan nanti ada aturan final kan lebih enak ini ya. Cuma ini masih dibahas ya, tarik ulur. Oke. Oke, ini saya nggak tahu sih Pak, apakah ini sama dengan pertanyaan mengenai DPLK tadi. Pertanyaannya gini, fasilitas atau layanan kesehatan pensiunan, baik berupa layanan maupun berupa reimbursement, apakah dikenakan PPh kenikmatan? Apakah sudah ada aturannya? Nggak tahu ya, ini pensiunan masih dapat, kalau ada sih memang ada perusahaan ya, perusahaan karyawannya sudah pensiun itu ya, seperti di Astra itu seperti itu ya, saya tahu itu. Astra itu meskipun karyanya sudah pensiun, dia tetap dapat fasilitas tuh ya. Tiap bulan memang dia terima uang pensiun ya, itu kena jelas potong 21. Tapi selain itu dia menerima manfaat lain tuh, ya fasilitas lah, apapun fasilitas misalkan ya fasilitas anak sekolah ya, pensiun anak masih sekolah itu masih dibiayai seperti itu kan ya. Itu selama ini kan tidak menjadi objek pajak, ya tidak menjadi objek pajak. Nah, dan ini juga boleh jadi pengurang dan seterusnya kan. Nah, ini akan menjadi objek, ya tentunya kalau melihat berkacamata di sini akan menjadi objek fasilitas dari pensiunan tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, untuk menunjang pekerjaan pada saat WFH, karyawan diberikan fasilitas laptop. Apakah itu merupakan natura? Padahal kalau karyawan resign, laptop harus dikembalikan. Berarti kan tidak menambah kekayaan karyawan. Iya, untuk laptop ya. Sekarang laptopnya yang dikasihkan ke perusahaan itu laptopnya masih tercatat di neracanya perusahaan apa enggak? Kalau masih tercatat di neraca perusahaan artinya kan disusutkan di perusahaan. Berarti laptop ini bukan natura. Laptop ini bukan natura clear, ini bukan natura. Tetapi kalau sudah nggak ada lagi pencatatannya di perusahaan, ya, kalau dari cetak nanti dibalikin oleh karyawan ya berarti kan masih dicatat di perusahaan itu, iya kan, menjadi aset perusahaan ya. Tentunya ini harusnya, menurut saya harusnya ini bukan natura ya. Itu bukan natura, itu biaya biasa, biaya inventaris kantor biasa aja gitu ya. Oke, ini ada pesan sampaikan. Oke. Kemudian ada pertanyaan, kalau natura ini dalam perlakuan dengan korporat yang PPh badannya final seperti real estate, bagaimana Pak? Bisa diberikan contoh dalam dampaknya terhadap korporat dan pribadi karyawan? Wah, apalagi yang bentuknya final real estate ya teman-teman ya. Dulu aja sebelum ada aturan ini ya, untuk perusahaan real estate, semua karyawan yang menerima nafkah itu tentu kan tidak baik biaya kan mau nggak dibiayakan kan ya, pasti kan koreksi semua itu ya. Itu dulu itu BPP 21 ya,
aturan yang lama ya, sudah menjadi objek PPh pasal 21 itu semuanya. Apapun yang diterima karyawan misalkan dapat fasilitas apapun ya, iya kan? Itu semuanya menjadi objek PPh 21 tuh. Ya, progresif, ya kan? Tarifnya progresif gitu kan. Nah, kalau Anda misalkan bekerja di situ kemarin-kemarin tidak motong pasal 21 atas aturan, segera Anda bikin SPT pembetulan. Potong PPh 21. Yang apa aturan-aturan yang dulu ya. Kan Anda sekarang 5 tahun ke belakang, kalau 2017 nggak usah lah, kan udah 5 tahun. Kalau ternyata perusahaan real estate Anda tidak motong PPh 21 atas fasilitas karyawan Anda yang dulu-dulu tahun 2018, 19, 20, 21, dan 22, segera potong PPh 21. Segera, saya sarankan itu ya. Apalagi tambah sekarang, lebih ketat lagi. Iya kan? Nah, kalau sekarang kan cuma yang apa namanya, bahkan makanan minuman pun kena PPh 21 yang poin A sampai E ini objek semua loh. Kalau perusahaan kena pajak final ya. Kalau perusahaan kena pajak final dari A sampai E kena semua. Kena semua loh. Tapi bagi yang non final enggak, ini enggak kena ya, tidak kena pajak ya, yang A sampai D ya. Nah, tapi kalau final ngasih makan, ngasih sembako aja kena itu ya, ngasih makan loh ya buat karyawan itu kena gitu. Nah, karena dia kena pajak final gitu ya. Oke, ini demikian jawaban dari saya. Oke, mungkin karena terbatas waktu ini menjadi pertanyaan terakhir, Pak. Ya, ada satu pertanyaan, kalau cindera mata apakah akan kena pajak natura? Kemudian kalau karyawan diberi saham perusahaan, apakah itu juga kena pajak natura? Nah, yang cindera mata diberikan kepada siapa? Ke karyawan, ya. Nah, ini hadiah ya, hadiah. Nah, kalau karyawan memang itu salah satu bentuk natura. Tinggal nanti berarti perusahaan harus bikin kreatif accounting, ya. Harus bikin kreatif accounting seperti ini ya. Nah, apalagi sekarang apa tadi yang selain cindera mata dapat apa, Mbak? Tadi? Mendapatkan saham, Pak. Diberikan saham perusahaan. Stock option ya, stock option. Kalau dulu nggak ada pemotongan pajaknya, jadi dapat pembagian saham, stock option. Nanti ketika stock option dicairkan, itu kenanya pajak di pribadi, si pribadi sendiri. Di perusahaannya dia tidak ada wajib pemotongan, nggak ada wajib potong pajak, nggak ada perusahaan. Jadi self assessment si karyawan tersebut. Ya, kalau dapat stock option perusahaan TBK sih enak final ya. Masa ini perusahaan tidak TBK ya, tidak di bursa efek perdagangannya itu ya, stock optionnya. Nah, ini akan menjadi atas selisihnya ini, kalau dia dapat keuntungan capital gain, akan menjadi pajak progresif bagi karyawan yang mendapatkan stock option itu, tapi perusahaan tidak PPh. Seperti itu. Dengan aturan natura ini, apakah perusahaan wajib memotong juga PPh 21-nya? Ini yang jadi pertanyaan, nanti kita lihat di bulan Juni atau bulan Juli Agustus nanti gitu ya. Nah, ini kayaknya masih banyak. Bahkan nanti di bulan itu kan kita diatur PPh 21 ini nanti tidak ngitung setahun ada. Nanti ada PPh 21 yang selesai sebulan dan nggak usah dihitung setahun ada nanti per bulan ya. Ini nanti ada aturan yang baru ya, banyak sekali aturan terkait dengan 21 di tahun bulan Juni ini. Nanti semoga ada sesi kedua. Terima kasih, ini dapat kami sampaikan. Baik, demikian. Ya, silakan Pak Trijoko. Ya, terima kasih banyak. Jadi teman-teman CFP luar biasa diskusi hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Yuki. Teman-teman, sebagai disclaimer, sekali lagi harap teman-teman menghubungi dan mendapatkan konfirmasi ulang dari tax consultant teman-teman. Ya, dan kita akan bertemu di sesi berikutnya setelah Permenkunya keluar. Teman-teman, selamat berbuka puasa, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berlibur, sampai jumpa lagi di sesi FPSP berikutnya. Salam sehat semua teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, terima kasih.